Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatinatul Munawwaroh akan menjelaskan mengenai alat kualitas UMKM. Pertama, memahami masalah fundamental UMKM. Rendahnya daya saing UMKM Indonesia bukan hanya soal teknis produk, melainkan masalah manajemen proses. Keterbatasan modal memaksa penggunaan bahan baku rendah dan mesin usang. Sementara keterbatasan pengetahuan membuat pelaku usaha hanya fokus pada produksi tanpa mempedulikan standar kualitas. Akibatnya, produk sering mengalami cacat fisik yang berujung pada pemborosan biaya operasional. Yang kedua, tahapan pengendalian kualitas berbasis data. Untuk memperbaiki kualitas, UMKM harus beralih dari intuisi ke data melalui 3 alat utama. Yang pertama, lembar periksa atau check sheet. Ini adalah alat perekam di lapangan. Operator mencatat setiap kejadian cacat serta secara terstruktur. Tanpa ini, manajemen hanya menebak-nebak masalah tanpa bukti nyata. Yang kedua, analisis Pareto. Karena sumber daya UMKM terbatas atau dana dan waktu, mereka tidak bisa memperbaiki semua masalah sekaligus. Hukum Pareto membantu menemukan 20% jenis cacat yang menyumbang 80% total masalah. Inilah prioritas usaha utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang ketiga, investigasi hingga ke akar. Setelah masalah prioritas ditemukan, langkah selanjutnya adalah mencari penyebabnya menggunakan 2 teknik kolaboratif. Yang pertama, brainstorming dan diagram fishbone. Tim berkumpul untuk memetakan penyebab ke dalam kategori 6M: man, machine, material, method, measurement, environment. Diagram ini membantu memvisualisasikan hubungan sebab akibat agar tidak ada faktor yang terlewat. Selanjutnya, teknik 5Y. Jika fishbone memberi peta luas, 5Ys memberikan bor untuk mendalami satu penyebab dengan bertanya mengapa sebanyak 5 kali. Tim bisa menemukan bahwa masalah teknis, misalnya mesin rusak, seringkali berakar pada masalah manajemen, misalnya tidak ada jadwal perawatan. Yang keempat, menjaga konsistensi dengan peta kendali. Variasi adalah musuh kualitas UMKM. Menggunakan peta kendali atau control card untuk melihat apakah proses produksi mereka stabil. Jika data berada di dalam batas kendali namun tingkat catat tetap tinggi, berarti sistem atau desainnya yang harus dirombak. Jika data melompat keluar batas, berarti ada kejadian luar biasa seperti mesin baru rusak atau bahan baku buruk yang harus segera diintervensi. Yang kelima, implikasi strategis. Belajar dari kasus nyata, dari studi kasus seperti industri furnitur atau pengecoran, terbukti bahwa solusi yang efektif harus bersifat holistik. Solusi tidak hanya berupa perbaikan teknis seperti membeli mesin baru, tetapi juga perbaikan manajerial seperti standarisasi atau SOP agar hasil kerja tetap sama meski operator berganti. Yang kedua, pelatihan SDM, mengurangi kesalahan akibat ketidaktahuan atau kelelahan. Ketiga, investasi tepat guna, mengganti alat yang menjadi sumber utama kecacatan berdasarkan data Pareto. Kesimpulannya, penjelasan transformasi ini adalah perjalanan dari manajemen yang meraba-raba menuju manajemen yang berbasis data. Dengan alat-alat ini, UMKM tidak hanya membuang produk buruk, tetapi mampu mendesain sistem produksi yang mencegah kesalahan sejak awal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.